Masyarakat penting untuk terlibat dalam evaluasi pembangunan karena sebetulnya mereka ini adalah penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri, sehingga mereka yang kemudian dapat menilai sebetulnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu efektif atau tidak, efisien atau tidak, berguna atau tidak, sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Jadi mulai tahun 2020, Yayasan Tifa bekerja sama dengan Japan Initiative, suatu NGO dari Jepang, untuk memperkenalkan program review di Indonesia. Program review ini harus diuji cobakan dulu, dan untuk melihat mana yang cocok, mana yang kemudian perlu disesuaikan untuk sebelum diterapkan di Indonesia. Ya, walaupun ada perbedaan bagaimanapun, mungkin kepentingan yang harus diatasi sebagai warga di bumi ini mungkin halnya sama. Maksudnya kita harus sama-sama mengawasinya juga apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian harus mencari bentuk yang terbaik bersama masyarakat maupun dengan pemerintahan. Yang begitu. Dan itu tidak beda halnya walaupun di Jepang maupun di Indonesia. Saat kami memilih lokasi uji coba untuk program review, kami melihat sekali sebetulnya seberapa besar kemauan, kebersediaan pemerintah desa untuk terbuka kepada masyarakat. Karena sebetulnya program review ini kemudian membeberkan isi program, isi pemerintahan kepada masyarakat hingga detail-detail terkecil. Sehingga di sini memang dibutuhkan komitmen yang sangat baik, komitmen yang sangat besar, komitmen untuk terbuka, transparan dari pemerintah desa. Tentu ini suatu hal yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama di Kelurahan Gowosari, sehingga kami sangat antusias sekali guna mengaplikasikan metode mengevaluasi yang telah diterapkan di Jepang tersebut agar proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Gowosari benar-benar tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kehendak warga masyarakat di Kelurahan Gowosari. Kenapa kemudian kami bersedia untuk mengikuti program review Tifa? Ya, kali ini dengan uji coba program reviewnya Tifa. Karena kami sadar betul betapa ketika kita menjalankan program, itu kita tidak kemudian bisa langsung memantau sejauh mana sih sebenarnya efektivitas, kemudian optimalisasi program itu kemudian bisa dilakukan, sejauh mana ini sungguh bermanfaat bagi warga, baik itu berkait dengan substansi programnya, tujuan programnya, maupun sampai dengan metodenya yang kita lakukan gitu. Jadi pelibatan warga itu selama ini yang bisa kita lakukan baru sebatas dengan Bamuskal itu sebagai perwakilan warga, atau ketika mengundang warga itu dengan tokoh masyarakat, kemudian pimpinan LKD, kemudian kalau misalnya warga miskin gitu ya baru dengan perwakilan dari PKH, kemudian ketua RT ketika sampai ke grassroots baru sebatas itu, belum sampai kepada bagaimana kemudian kita bisa memastikan agar warga semuanya itu terwakili kayak gitu. Program stunting adalah program yang memang baru diharapkan untuk bisa teratasi baik dari tingkat nasional maupun sampai ke tingkat bawah di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini hal yang sangat penting untuk masa depan generasi kita. Program yang saya ampu, yang pantas untuk direview mungkin menurut saya karena program ini berhubungan langsung dengan kebutuhan ataupun sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan biasanya itu juga menyebabkan ada
hal-hal yang menjadikan kecemburuan antara satu sama yang lain. Sehingga ketika program ini direview, setidaknya kami bisa lebih cermat lagi dalam satu, untuk memilih target sasaran, untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang saya lakukan. Untuk pelaksanaannya ya dari awal itu ada sosialisasi itu yang diselenggarakan untuk semua perangkat desa, semua aparatur desa. Kemudian dibentuk panitia dari teman-teman yang ikut pelatihan itu, dan kemudian dilanjut dengan ini pelaksanaan panitia. Ada dari persiapan-persiapan yang cukup panjang, dari penyiapan lembar informasi, kemudian pemilihan warga penilai, pemilihan evaluator, dan terakhir di pelaksanaan itu. Bagaimana sesuai materi yang mau pengampu program bertanggung jawab untuk menyampaikan, menjelaskan isi program yang tengah dijalankan oleh pemerintah desa. Evaluator berperan penting untuk membantu, menggali, memberikan pernyataan, memberikan kritik dan saran kepada pengampu program agar dari diskusi yang berjalan antara evaluator dan juga pengampu program ini, selanjutnya warga penilai bisa mengambil keputusan. Warga penilai ini adalah perwakilan warga yang dipilih secara acak yang kemudian menentukan atau memberikan keputusan atas evaluasi program tersebut. Jadi kita menentukan 30 warga penilai, tapi kandidat yang kita ambil adalah dari seluruh warga. Nah, dari seluruh warga itu kemudian kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama 30 orang kandidat dari yang sudah dilatih oleh pendamping kita. Kemudian ada sekian orang warga kita yang juga dikelompokkan. Nah, dari dua itu kemudian kita acak masing-masing 15 orang. Proses yang paling menantang yaitu pencarian warga penilai. Kita menemui warga penilai dan ada yang tidak mau, nah itu jadi paling menantang sekali. Kekhawatiran yang sempat muncul di awal-awal ya karena ini adalah program baru ya, kita berpikirnya jangan-jangan nanti respon masyarakat tidak seperti yang kita harapkan, jangan-jangan evaluator nanti tidak bisa aktif untuk melakukan kegiatan evaluasi di acara kita. Tapi itu tidak lama, kekhawatiran. Semakin lama setelah kita menjalin komunikasi menjelang persiapan itu kita semakin menemukan antusiasme dan optimisme karena kita melihat respon mereka luar biasa baik. Terima kasih, Pak. Sangat berkesan dalam hal review kemarin, ini memang ternyata masyarakat arus bawah yang ada di tingkat grassroots sana memang ingin tahu tentang program-program pemerintah, kemudian bagaimana cara pengalokasian dananya, dan itu karena sangat penting karena memang butuh sentuhan yang begitu kompleks dari sisi dana. Jika di Jepang, masyarakat yang terpilih sebagai warga penilai dalam proses program review tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan.
bertanya jawab diskusi dengan pelaksana program. Di sini kami memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tergabung dalam warga penilai untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dalam proses program review. Kesan saya dalam mengikuti program review kemarin itu, pertama dia merasa mendapat penghargaan untuk bisa hadir memberikan penilaian langsung. Sehingga ini benar-benar satu bentuk kejujuran. Kami juga bisa memberikan masukan untuk penilaian bahwa di dalam pelaksanaan program tersebut ternyata sejauh ini yang sudah dikelola oleh pihak kelurahan itu masih ada hal yang perlu dibenahi. Sehingga kehadiran kami di sana itu sedikit banyak itu menurut saya bermanfaat untuk bisa memberikan perbaikan di kemudian hari. Pertamanya saya mengikuti program evaluasi malam itu memang deg-degan, nggak tahu saya harus gimana nanti. Tapi setelah melihat paparan, kemudian melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul, itu semakin yakin bahwa program ini memang sangat bagus. Ya sangat bagus untuk pelaksana program lebih berhati-hati dalam menjalankan programnya agar hasilnya bisa tercapai dengan maksimal. Saya pribadi sangat menilai positif dengan program review, menandakan bahwa sistem pemerintahan di kelurahan, khususnya Sriharjo itu agak terbuka. Jadi kita lebih tahu gimana program-program dari kelurahan, dan saya juga mengacungi positif banget dengan program review ini. Kami berterima kasih sekali dengan apa yang menjadi program review kemarin. Ya, sehingga ini juga akan menjadi masukan bukan hanya kami, akan tetapi semua pihak yang mempunyai kebijakan terhadap pemilihan target sasaran. Saya terharu ya. Saya terkesan sungguh dengan acara itu, luar biasa. Malam itu semua warga yang sudah hadir diminta datang, itu diundang semua datang. Ini jarang sekali gitu desa mengundang warga kemudian 100% warga hadir gitu. Ternyata metode yang kemudian diajarkan oleh program GI Tiva dan Alterasi ini kemudian memberikan pelajaran bermakna bagi kita. Ini loh ada proses di mana bagaimana sih cara mengundang orang ketika kemudian semuanya bisa hadir berpartisipasi. Apabila desa lain ingin kemudian menduplikasi atau menerapkan program review ini, yang pertama pastikan ada solid terlebih dahulu dalam unsur penyelenggara pemerintahannya, baik pamong desa maupun bamuskalnya, karena ini adalah salah satu wujud transparansi kelurahan atau desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, siapkan panitia yang solid, karena panitia nanti akan menyiapkan segala ubur rampe maupun pemilihan warga penilai. Dan yang ketiga, pilih program yang benar-benar tepat sasaran untuk dievaluasi, terutama mungkin program yang menggunakan cost tinggi atau program yang sering dilakukan tapi kita belum mengetahui efektivitasnya. Harapan kami tentu program review ini bisa kita lanjutkan di Kelurahan Gosari pada khususnya, dan kita bahkan berharap itu bisa diterapkan di tempat lain karena manfaatnya luar biasa. Harapannya terlaksana dengan terus-menerus, jadi semua kegiatan nanti harapannya bisa direview dan benar-benar apa yang kita lakukan itu manfaat, jadi tidak hanya bahasa Jawanya ngeceh-ceh anggaran. Karena saya melihat itu sesuatu yang bagus, bentuk transparansi, sehingga dalam konteks ini akan sulit untuk taruhlah itu mungkin terjadi penyimpangan atau korupsi dan seterusnya, maka sudah selayaknya program semacam ini yang diteruskan.